Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Nama saya Alivia Ziza Al-Fadil, nomor induk mahasiswa 2004508 mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liusti SPDM Hum, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penjelasan pertama yaitu konsep dasar ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Ejaan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menulis sehingga hasil tulisan yang dibuat menjadi lebih terarah dan teratur dalam sehari-hari. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya. Adapun pengertian lain dari ejaan yaitu penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Selanjutnya ada fungsi ejaan. Ejaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, ejaan berfungsi secara praktis untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini, fungsi praktis ejaan dapat dicapai jika segala ketentuan yang terdapat di dalam kaidah telah ditetapkan dengan baik. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang menjadi aturan dan pedoman dalam menulis telah mengalami beberapa kali perkembangan dan perubahan sebelum ditetapkan menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan penulisan bahasa Indonesia saat ini. Perubahan sistem ejaan dimulai dari ejaan Van Apusyen pada tahun 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. Setelah digunakan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, maka tahun 2016 mengalami lagi perubahan ejaan menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama ada ejaan Van Apusyen, yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Melindo, yang keempat ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang kelima pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas ejaan Van Apusyen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini menitik beratkan penggunaan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Apusyen merancang ejaan ini dengan dibantu Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Sultan Taib, Sultan Ibrahim Arifin, dan S. Amran 2004. Ejaan ini merupakan ejaan yang pertama kali digunakan di Indonesia. Beberapa aturan yang ditetapkan dalam ejaan ini mencakup 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, saja, wajang, dan sebagainya. Yang kedua ada huruf OE untuk menuliskan kata-kata dulu, aku, Sukarni, Republik, dan sebagainya. Yang ketiga ada tanda diakritis seperti koma, ain, dan tanda terima untuk menuliskan kata-kata makmur, Jumat, ta dibaca tak, pa dibaca pak, dan sebagainya. 4. Huruf TJ yang dibaca C seperti cara, percaya, dan sebagainya. Yang kedua ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Suwandi yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan membuat pedoman tentang perubahan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik menggantikan ejaan sebelumnya. Emidar dan Ermanto 2018. Ejaan ini menitik beratkan pada perubahan-perubahan bahasa atau perubahan terhadap ejaan Van Apusyen.
Perubahan yang dilakukan mencakup 1. Huruf OE dalam ejaan Van Apusen berubah menjadi U. 2. Tanda terima pada huruf A dan I dihilangkan. 3. Koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata, ada huruf hamzahnya menjadi kata. 4. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda, misalnya ejaan, seekor, dan sebagainya. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan. Pada akhir 1959 dilakukan perumusan ejaan Indonesia dan Melayu, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal sebagai nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Arifin dan Amran, 2005. Rapat tersebut menghasilkan konsep bersama bahwa bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf. Perbaikan yang dilakukan terhadap ejaan tersebut adalah 1. Huruf J digunakan sebagai pengganti DJ. 2. Huruf C sebagai pengganti TJ. Huruf N sebagai pengganti NG. Yang keempat, huruf N sebagai pengganti NJ. Yang keempat ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya. EYD diresmikan pada saat pidato kenegaraan memperingati HUT kemerdekaan RI ke-28, 17 Agustus 1972. Kemudian dikukuhkan dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD ini hasil kerja Panitia Ejaan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang telah sesuai dengan perkembangan bahasa sekarang ini. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pada ejaan yang disempurnakan ada beberapa perubahan ejaan dari sebelumnya. Perubahan huruf J, DJ, NJ, CH, TJ, SJ pada ejaan Republik menjadi Y, J, NY, KH, C, SY. Contoh, jang menjadi yang, jadi menjadi jadi, jonya menjadi nyonya, cabar menjadi kabar, cepat menjadi cepat, syarat menjadi syarat. Yang kedua, ada kata ulang ditulis dengan satu cara, yakni menggunakan huruf hubung, tidak menggunakan huruf angka. 2. Contoh, besar 2 menjadi besar strip besar. Yang kedua, ada strip besar 2, stripnya sama dengan sebesar-besarnya. Sayur 2 strip an menjadi sayur-sayuran. Yang ketiga, ada penulisan kata menyebut, harus dipisah dan tidak perlu menggunakan tanda hubung. Contohnya, duta strip besar menjadi duta besar. Yang kedua, kaya strip raya menjadi kaya raya. Yang ketiga, tata usaha menjadi tata usaha. 4. Gabungan dari kata yang sudah dianggap senyawa. Satu kata ditulis serangkai. Contoh, assalamualaikum hulu balang. Yang kelima, kata gantiku, mu, kau, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kumiliki. Yang keenam, penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibedakan, yaitu di atau ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan di atau ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Di dan ke awalan, di dan ke kata depan ditulis di kampus, tetua ke kampus. Yang ketujuh, partikel pun terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali kelompok kata. Contoh, kapanpun aku tetap menantimu, meski demikian aku tak marah. Meski demikian adalah kelompok kata.
Yang kedelapan, ada penulisan kata si dan sang dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si penjual bakso bukan si penjual bakso. Sang spasi pujangga bukan sang tidak spasi pujangga. Nomor 9, partikel berarti tiap-tiap dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, per orang bukan per orang, per lembar bukan per lembar. Yang terakhir ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dikembangkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Balai Bahasa. Aturan ini dikeluarkan sebagai bentuk dari perbaikan terhadap ejaan sebelumnya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan perkembangan dari ejaan yang disempurnakan. Pada Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dilakukan perubahan dan penambahan terhadap aturan penulisan dalam bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dapat dilihat secara daring sehingga memudahkan pemahaman masyarakat terhadap ejaan baru yang berlaku di Indonesia saat ini. Sekian penjelasan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.